saya akan membongkar rahasia yang tidak pernah diberitahukan oleh rumah sakit kepada Anda. Ada pemeriksaan berbahaya yang niat awalnya mencari kanker, tapi malah bisa merenggut nyawa seseorang. Jika Anda sudah berusia di atas 75 tahun, tolong saya mohon dengan sangat hentikan 5 jenis pemeriksaan ini. Halo semuanya, selamat datang di saluran sehat itu menyenangkan. Saya Dr. Agus Setiawan. Sebagai seorang dokter, saya memohon dengan sangat tulus kepada Anda. Tolong hentikan kebiasaan pergi ke rumah sakit hanya karena merasa cemas, padahal tidak ada gejala apapun. Tindakan itu bukan melindungi tubuh Anda, melainkan sama saja seperti membangunkan macan yang sedang tidur. Saya punya seorang pasien bernama Pak Suryo. Tahun ini usianya menginjak 80 tahun. Beliau tidak ingin terlihat sakit di depan anak-anaknya, jadi selama 15 tahun terakhir, beliau rutin melakukan medical check-up paket premium yang paling mahal setiap tahunnya, tanpa pernah absen. Namun pada pemeriksaan 2 tahun lalu, terjadilah masalah besar. Seperti biasa beliau tidak merasakan gejala apapun dan kondisinya terasa sangat bugar. Namun dalam hasil CT scan perut ditemukan adanya kista benjolan cairan yang sangat kecil di pankreasnya. Dokter yang memeriksanya menggelengkan kepala dan berkata, dilihat dari bentuk dan ukurannya, sepertinya bukan kanker, tapi kita tidak pernah tahu untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terburuk. Mari kita lakukan biopsi, pengambilan sampel, jaringan untuk memastikannya. Bagi Pak Suryo, ucapan itu bagaikan petir di siang bolong. Kata-kata untuk berjaga-jaga mulai menghantui pikirannya. Malam hari, beliau tidak bisa tidur, perut yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba terasa nyeri seperti ditusuk-tusuk, dan selera makannya pun hilang drastis. Akhirnya, karena tidak kuat menahan rasa cemas, beliau dirawat di rumah sakit besar untuk menjalani pemeriksaan mendetail dengan mengambil jaringan menggunakan endoskopi. Menurut Anda bagaimana hasilnya? Syukurlah, itu bukan kanker. Itu hanya kista sederhana yang muncul karena penuaan. Ibaratnya seperti tahi lalat yang tumbuh di wajah. Tapi masalah yang sebenarnya justru terjadi saat proses pemeriksaan. Saat mengambil jaringan pankreasnya, teriritasi sehingga memicu pankreatitis akut radang pankreas akut. Bagi yang tahu, pasti paham betapa mengerikannya penyakit ini. Rasa sakitnya luar biasa dahsyat, ditambah lagi cairan pankreas bocor keluar dan mulai melarutkan organ-organ di sekitarnya. Ini adalah komplikasi yang sangat mengerikan. Pak Suryo yang tadinya bangga dengan kesehatannya harus berjuang antara hidup dan mati di ruang ICU selama sebulan penuh. Karena harus puasa total, berat badannya turun 10 kg hingga tinggal tulang berbalut kulit. Saat keluar dari rumah sakit, beliau bahkan tidak kuat berjalan sendiri dan harus menggunakan kursi roda. Pemeriksaan yang awalnya bertujuan mencegah kanker, malah mengubah orang yang sehat walafiat menjadi pasien kritis dalam sekejap. Di hari beliau keluar dari rumah sakit, beliau memegang tangan saya dengan mata berkaca-kaca dan berkata, dokter, saya telah mencari penyakit sendiri. Seharusnya tidak tahu itu lebih baik, tapi pemeriksaan kesehatan itulah yang justru mencelakakan saya. Hadirin sekalian, apakah ini hanya nasib buruk yang menimpa Pak Suryo seorang? Tidak. Saat ini pun banyak lansia yang terjebak dalam perangkap diagnosis berlebihan di rumah sakit. Ketika usia melewati 75 tahun, tubuh kita ibarat mobil antik yang sudah tua. Di sana-sini ada karat catnya agak terkelupas dan suku cadangnya mulai longgar. Ini bukan penyakit, melainkan jejak alami yang ditinggalkan oleh waktu. Namun mesin pemeriksaan super canggih tidak mentolerir jejak-jejak ini. Bagaimanapun caranya, mesin itu akan menempelkan label tidak normal, memberikan garis merah, dan membunyikan peringatan untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Padahal, tua dan rusak adalah dua hal yang sangat berbeda. Tapi kita sering salah mengira bahwa yang tua itu rusak, lalu memaksakan diri menggantinya dengan suku cadang baru yang akhirnya malah membuat mobil itu rusak total. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran pahit yang jarang diungkapkan oleh dokter kepada pasiennya. Yang Anda butuhkan untuk hidup sehat hingga usia 75 atau 80 tahun bukanlah lembaran hasil medical check-up yang mahal. Justru angka-angka kecil di kertas hasil pemeriksaan itu bisa mengubah masa tua Anda menjadi neraka. Hari ini saya akan menjelaskan dengan tegas 5 jenis pemeriksaan yang haram atau pantang dilakukan setelah usia 75 tahun. Dan sebagai gantinya, daripada menyumbangkan jutaan rupiah ke rumah sakit, saya akan memberitahu investasi apa yang benar-benar bisa memperpanjang umur
dan mengembalikan vitalitas Anda. Jika Anda menonton video ini sampai habis, Anda tidak akan lagi tertipu oleh pemasaran rumah sakit dan bisa menjadi dokter utama yang bijak dalam menjaga tubuh sendiri. Jika Anda sudah penasaran dengan pembahasan saya hari ini, silakan tekan tombol like sekarang juga dan tuliskan 2 kata "saya siap" di kolom komentar. 1 klik dari Anda menjadi kekuatan besar bagi saya untuk lebih berani menyuarakan kebenaran. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mulai sekarang siapkan kertas dan pena. Atau bersiaplah untuk men-screenshot layar HP Anda. Jika Anda sudah berusia di atas 75 tahun, meskipun dokter di rumah sakit menyarankannya ada 5 pemeriksaan yang harus Anda tolak dengan sopan namun tegas sambil berkata, "Dokter, saya tidak akan mengambil tes itu." Ini bukan sekadar soal menghemat uang. Ini adalah aturan bertahan hidup untuk menjaga tubuh Anda yang masih sehat. Saya akan jelaskan satu persatu alasan mengejutkan mengapa Anda harus menghindarinya. 1. Tes bakteri urin tanpa gejala. Ini mutlak jangan pernah dilakukan. Pak Suryo terjebak tepat di lubang ini. Beliau ketakutan setengah mati hanya karena ada bakteri di urinnya saat pemeriksaan kesehatan lalu meminum antibiotik. Padahal beliau sama sekali tidak ada gejala dan tidak merasa sakit saat buang air kecil. Tahukah Anda apa akibatnya? Di dalam kandung kemih kita, seiring bertambahnya usia, hiduplah bakteri-bakteri jinak. Ini disebut bakteriuria asimptomatik. 1 dari 2 lansia di panti jompo dan 2 dari 10 nenek yang sehat semuanya memilikinya. Bakteri-bakteri jinak ini ibarat satpam komplek yang menjaga wilayah agar bakteri jahat yang sesungguhnya tidak bisa masuk. Tapi Pak Suryo meminum antibiotik dan membunuh semua satpam ini. Lalu siapa yang masuk ke wilayah kosong tak bertuan itu? Bakteri super yang kebal antibiotik kuman-kuman ganas yang menyebabkan infeksi kandung kemih yang sesungguhnya. Akhirnya, beliau harus ke rumah sakit besar, disuntik obat keras, dan menderita selama berbulan-bulan. Ingatlah, kecuali Anda demam tinggi, di atas 38 derajat atau pinggang sakit, seperti mau putus, jangan pernah melirik tes urin. Itu sama saja mengganggu macan tidur. 2. Tes EKG jantung tanpa gejala. Kecuali dada Anda terasa sakit seperti diremas atau sesak napas hingga tidak bisa berjalan, jangan berdiri di depan mesin EKG rekam jantung. Jika Anda berusia di atas 75 tahun, kemungkinan hasil EKG menunjukkan kelainan sangatlah tinggi. Jantung mungkin sedikit membesar atau detaknya sedikit tidak beraturan. Bapak Ibu sekalian, jika jantung yang sudah berdetak selama 80 tahun masih persis sama dengan jantung pemuda 20 tahun, bukankah itu justru aneh? Seiring waktu otot jantung menebal dan sinyal listriknya berubah sedikit. Ini bukan kerusakan, ini adaptasi. Tapi mesin rumah sakit akan menggarisbawahi ini sebagai tidak normal. Inilah awal mula dari efek air terjun yang ingin saya sampaikan. Seperti kerikil kecil yang menggelinding lalu menyebabkan tanah longsor, satu temuan kecil di EKG akan berlanjut ke CT scan, lalu berlanjut lagi ke kateterisasi jantung pasang ring, teropong pembuluh darah. Akhirnya, orang yang datang dengan berjalan kaki santai malah mengalami pembuluh darah pecah atau gagal ginjal akibat prosedur medis tersebut. Jika tidak ada gejala, berarti jantung Anda saat ini bekerja dengan sangat baik. Jangan percaya mesin, percayalah pada tubuh Anda. 3. MRI tulang belakang untuk sakit pinggang biasa. Ini sangat penting. Kalau pinggang pegal sedikit dan Anda pergi ke dokter, seringkali dokter menyarankan MRI, jangan mau. Bayangkan tubuh Anda seperti rumah joglo kuno, berusia 100 tahun yang sangat kokoh. Karena rumah tua saat berjalan di lantainya, pasti ada bunyi berderit, tiang-tiangnya ada bekas, dimakan waktu dan dindingnya mungkin ada sedikit retak rambut. Apakah itu tanda rumah akan roboh? Tidak. Itu adalah jejak ketangguhan yang bertahan selama 80 tahun menghadapi panas dan hujan. Tulang belakang juga sama. 9 dari 10 orang berusia 60 tahun ke atas, meskipun pinggangnya tidak sakit jika di MRI, pasti akan terlihat ada saraf kejepit atau bantalan tulang menonjol. Ini bukan penyakit, ini adalah keriput pada tulang belakang. Tapi begitu Anda memotretnya dengan MRI dan melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu sama seperti tukang bangunan yang mencabut tiang utama yang masih kokoh dan mulai merenovasi total. Pinggang yang tidak butuh operasi akhirnya dibedah, dan karena strukturnya di otak-atik rumah itu justru lebih cepat roboh. Kecuali
kaki Anda lumpuh atau tidak bisa menahan buang air besar, kecil situasi darurat obat untuk sakit pinggang bukanlah MRI, melainkan jalan kaki dan fisioterapi. Jangan terkecoh oleh selembar foto. 4. Tes PSA kanker prostat untuk pria di atas 75 tahun di Amerika dan Eropa. Tes ini sama sekali tidak disarankan untuk usia di atas 75 tahun. Kalau dinilai tes ini dapat nilai D alias tidak lulus uji kelayakan. Alasannya sederhana. Kanker prostat adalah kanker kura-kura. Perkembangannya sangat lambat, bahkan jika ada kanker sebelum kanker itu membesar dan membuat masalah kebanyakan orang sudah meninggal karena faktor usia lain. Artinya ini adalah kanker yang bisa Anda bawa sampai mati tanpa pernah Anda sadari. Tapi kalau Anda ngotot mencarinya lewat tes darah, apa yang terjadi? Anda akan dibiopsi, ditusuk jarum, lalu karena cemas prostat dioperasi dan diangkat. Harganya sangat mahal. 1 dari 5 orang yang dioperasi akan mengalami ngompol inkontinensia urin seumur hidup, di mana harus pakai popok, dan 7 dari 10 orang kehilangan kejantanan total. Jika Anda berencana hidup sampai 100 tahun, apakah Anda mau menghabiskan 20 tahun sisanya memakai popok, atau hidup sehat 20 tahun tanpa tahu ada kanker jinak di tubuh? Jawabannya sudah jelas. Walaupun dokter mengajak tolaklah dengan senyuman dokter saya, tidak akan mengambil tes itu. 5. Kolonoskopi teropong usus untuk lansia di atas 75 tahun. Ada teman kena kanker usus, lalu Anda jadi ikut-ikutan cemas dan lari ke rumah sakit. Saya ingin membawa bekal makanan dan menghentikan Anda di jalan. Polip usus butuh waktu 10 hingga 15 tahun untuk berubah menjadi kanker. Jika sekarang Anda berusia 75 tahun dan punya polip butuh waktu sampai Anda umur 90 tahun, barulah polip itu membahayakan nyawa. Namun risiko usus robek atau terjadinya syok saat pemeriksaan kolonoskopi pada usia di atas 75 tahun itu berkali-kali lipat lebih tinggi dibanding anak muda. Niat hati ingin membasmi tikus malah membakar seluruh lumbung padi. Jika pemeriksaan sebelumnya bersih dan saat ini tidak ada darah dalam tinja atau berat badan tidak turun drastis tanpa sebab, maka Anda sudah boleh lulus dan pensiun dari kolonoskopi. Rangkuman sementara, mari kita rangkum. Tes urin tanpa gejala EKG, tanpa gejala MRI, untuk sakit pinggang biasa, tes kanker prostat dan kolonoskopi. Kelima hal ini bagi lansia di atas 75 tahun bukanlah tameng pelindung, melainkan racun yang menggerogoti sisa umur Anda. Jangan takut menjadi tua. Rumah tua punya pesona dan nilai antiknya sendiri. Kalau terus dipaksa direnovasi jadi rumah baru, rumah itu malah akan ambruk. Ingatlah fakta ini. Orang yang menerima perubahan alami tubuhnya justru hidup jauh lebih sehat dan panjang umur dibandingkan mereka yang bolak-balik ke rumah sakit. Investasi sehat yang sebenarnya. Nah, sekarang Anda sudah tahu apa yang tidak boleh dilakukan, lalu apa yang harus dilakukan. Saya cemas kalau tidak ngapa-ngapain, mungkin begitu pikir Anda. Tenang, saya sudah siapkan solusinya. Berikut ini adalah 3 cara investasi kesehatan di masa tua yang jauh lebih berharga daripada membuang uang untuk biaya rumah sakit, uang yang setara dengan biaya 1 kali MRI, bisa menjamin ketenangan hidup Anda 30 tahun ke depan. Jika isi video ini mengejutkan, Anda silakan tulis kaget di kolom komentar dan bagikan ke teman-teman Anda. Mari kita bahas investasi cerdas ala Pak Suryo yang sudah sadar. Investasi pertama vaksin kualitas tinggi uang sekitar 3-4 juta rupiah yang biasanya untuk MRI, gunakanlah untuk ini. Pernahkah Anda terkena cacar ular herpes zoster? Rasa sakitnya konon lebih parah dari melahirkan. Baju menempel di kulit saja rasanya seperti diiris silet. Banyak lansia merasa aman karena sudah suntik vaksin murah di puskesmas dulu. Maaf, itu asuransi setengah hati. Vaksin lama, virus hidup, efektivitasnya hanya sekitar 50%. Di atas 70 tahun, khasiatnya turun di bawah 40%. Sudah suntik pun masih bisa kena. Tapi sekarang ada vaksin baru bernama Shingrix. Efektivitasnya mencapai 97%. Bahkan untuk usia di atas 80 tahun, efektivitasnya masih di atas 91%. Sekali suntik lengkap, aman lebih dari 10 tahun. Masalahnya memang harganya. Butuh 2 kali, suntik biayanya total bisa mencapai 5-6 juta rupiah. Mahal, coba pikirkan. Biaya MRI pinggang bisa 3,4 juta rupiah hanya untuk selembar foto. Apakah Anda mau keluar uang untuk foto tulang?
atau terbebas 97% dari siksaan neraka cacar ular Pak Suryo, membatalkan jadwal MRI-nya dan menggunakan uang itu untuk vaksinasi bersama istrinya. Ini baru investasi cerdas. Hal yang sama berlaku untuk vaksin pneumonia radang paru. Gunakan uang sisa berobat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Investasi kedua bukan apotek, tapi toko daging dan buah Pak Suryo sekarang tidak lagi mencari toples obat saat bangun tidur. Beliau mengonsumsi 2 butir telur rebus dan segelas susu. Lemas dan sempoyongan di masa tua itu bukan penyakit itu karena otot yang hilang, sarkopenia. Satu-satunya obat penawarnya adalah protein. Makanlah daging ikan tahu atau telur seukuran telapak tangan Anda setiap hari dan berjalanlah kaki cukup 20 menit sehari. Tidak perlu lari sampai ngos-ngosan. Cukup jalan santai di mana Anda masih bisa mengobrol dengan orang di sebelah. Riset membuktikan jalan kaki 20 menit menurunkan risiko kematian hingga 30%. Tidak ada suplemen mahal manapun yang bisa menandingi efek ini. Daripada uang habis untuk MRI, belilah daging sapi kualitas terbaik dan sepatu olahraga yang nyaman, itu yang akan tersisa di tubuh Anda. Investasi ketiga, USG, aorta abdominalis pengecualian. Ada satu tes yang wajib Anda bayar, namanya USG aorta abdominalis pembuluh darah besar di perut, khususnya bagi pria usia 65,75 tahun dan pernah merokok ini wajib hukumnya. Ini untuk mendeteksi pembuluh darah besar di perut yang membengkak seperti balon, tidak ada gejala, tapi kalau pecah, nyawa bisa melayang dalam hitungan menit. Untungnya ini sangat mudah dideteksi dengan USG dan bisa dicegah. Anda tidak perlu melakukannya tiap tahun. Cukup sekali seumur hidup dengan pemeriksaan yang teliti. Lupakan USG tiroid atau USG leher yang tidak perlu. Fokuslah pada yang satu ini. Cara bicara dengan dokter. Terakhir masalahnya adalah saat berhadapan dengan dokter. Kita sering merasa sungkan menolak. Saya akan ajarkan 3 pertanyaan berkelas yang bisa melindungi tubuh Anda tanpa menyinggung perasaan dokter. Catat dan bacakan ini di depan dokter. Dok, apakah jika penyakitnya ditemukan lewat tes ini dan diobati, saya bisa hidup lebih lama? Jika dokter ragu-ragu atau menjawab ya, belum tentu, maka tes itu tidak perlu. Berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasil pengobatannya? Jika butuh 10 tahun untuk melihat hasilnya bagi lansia, 80 tahun itu tidak bermakna. Lebih baik nikmati sisa waktu dengan bahagia daripada di kasur rumah sakit. Apakah terlambat jika saya periksa nanti saat gejalanya sudah muncul? Kebanyakan penyakit lansia itu lambat. Jika diobati saat gejala muncul, hasilnya sama saja dengan diobati sekarang. Buat apa cari penyakit sekarang? Pak Suryo kini berhenti wisata rumah sakit. Uangnya dipakai makan enak dengan teman-teman dan jalan-jalan. Wajahnya malah makin segar dan bugar. Ternyata membuang rasa cemas adalah obat yang sesungguhnya. Anda juga bisa melakukannya. Jika Anda berniat mempraktikannya, mulai hari ini ketik angka 1 di kolom komentar. Angka 1 itu adalah langkah pertama kemerdekaan kesehatan Anda. Para orang tua yang saya hormati dan anak-anak yang mencintai orang tuanya, hari ini kita menghadapi kebenaran yang mungkin sedikit tidak nyaman. Mungkin keyakinan Anda selama ini terguncang, tapi ingatlah satu hal ini, tubuh Anda bukan mesin rusak yang perlu ganti suku cadang. Tubuh Anda adalah buku sejarah yang agung yang telah bertahan 80 tahun melewati badai, membesarkan anak-anak dan membangun negeri ini. Keriput dan tanda penuaan di tubuh Anda bukanlah penyakit yang harus diobati, melainkan medali kehormatan atas perjuangan hidup Anda. Jadi tolong jangan sebut medali itu sebagai penyakit, lalu menyayatnya dengan pisau bedah. Saya rangkum 3 poin inti hari ini. Di atas 75 tahun tes tanpa gejala adalah racun, terutama tes PSA dan kolonoskopi. Ingat efek bola salju yang bisa membuat orang sehat jadi sakit? Jangan takut bertanya pada dokter. Gunakan 3 pertanyaan sakti tadi. Hak Anda untuk hidup nyaman lebih tinggi dari otoritas dokter manapun. Investasikan uang rumah sakit untuk kesehatan nyata. Vaksin Shingrix daging berkualitas jalan kaki dan USG pembuluh darah perut. Ini adalah investasi kesehatan terbaik. Pasien saya, Pak Suryo, tidak lagi melingkari tanggal ke rumah sakit di kalendernya. Beliau melingkari tanggal reuni dengan teman dan telepon dengan cucu. Beliau pernah berkata pada saya, Dok, sejak berhenti ke rumah sakit saya baru merasa benar-benar hidup.
Saat saya mempercayai tubuh saya pun tidak mengkhianati saya. Senyum lebarnya adalah bukti nyata. Saya berharap masa tua Anda tidak dipenuhi dengan lembaran hasil lab dan kantong obat, melainkan dengan makanan lezat, percakapan hangat, dan jalan-jalan santai. Jangan cemas, Anda jauh lebih kuat dan sehat dari yang Anda bayangkan. Semoga video hari ini menjadi pelita bagi hati Anda yang gundah. Agar kebenaran ini sampai ke lebih banyak orang, silakan tekan tombol like dan bagikan video ini lewat WhatsApp ke keluarga dan teman tercinta. Dan bagi yang ingin terus mencari kesehatan sejati bersama saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Saya, Dr. Agus Setiawan, dari saluran sehat itu, menyenangkan dokter setia pendamping kesehatan Anda. Hari ini jangan pergi ke rumah sakit, pergilah ke taman.